Namaku Arga Prasetya, usia 27 tahun. Aku bekerja sebagai jurnalis lepas yang gemar memburu kisah-kisah horor dan urban legend di pelosok Jawa Tengah. Sejak kecil, aku tinggal di Purwokerto, sebuah kota kecil yang dikenal angker karena masih lekat dengan budaya mistis. Salah satu cerita yang sejak dulu menempel di benakku adalah tentang pertunjukan wayang gantung arwah di sebuah desa terpencil bernama Karanglewas Kidul, sekitar 12 km dari pusat kota. Desa ini dikelilingi hutan bambu lebat dan sebuah pemakaman kuno di utara desa yang dipercaya warga sebagai tempat arwah. Penasaran bersemayam, tak ada pelang jalan, tak ada penerangan, bahkan sinyal ponsel nyaris tidak ada. Orang-orang Purwokerto enggan menyebut nama desa itu saat malam tiba. Aku memutuskan ke sana bersama Dimas Arya Putra, sahabat sejak SMA. Dimas orangnya keras kepala, skeptis soal hal mistis. Kalau aku penakut tapi penasaran, Dimas malah senang menantang hal-hal berbau gaib. Kami tiba di Karanglewas sekitar pukul 4 sore. Suasana desa sepi, hanya suara daun bambu yang terus bergesekan diterpa angin. Kami singgah di sebuah warung tua beratap rumbia di pinggir jalan. Pemiliknya seorang nenek renta bernama Bu Sarti. Kulitnya keriput, matanya menyimpan ketakutan. "Ngapunten Bu," sapaku sopan. "Di sini benar ada pertunjukan wayang malam ini?" Bu Sarti menoleh perlahan, wajahnya datar, seolah berat untuk bicara. Ia meletakkan 2 gelas teh hangat di atas meja. "Kalian bukan orang sini, ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya Bu, saya Arga." "Ini?" Dimas dengger-dengger. "Ada pertunjukan wayang malam Jumat Kliwon." Bu Sarti mendesah, tatapannya kosong. "Jangan ikut-ikutan, Le. Itu bukan wayang biasa. Wayang itu dipakai manggil arwah. Setiap yang nonton, nggak ada yang balik." Dimas tertawa kecil. "Ah, masa, Bu? Nggak mungkin lah. Zaman sekarang, kalau mau selamat, jangan pernah lihat wayang yang digantung," bisiknya. Ucapannya membuat bulu kuduku berdiri, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Setelah membayar teh, kami berjalan menuju utara desa, menyusuri jalan setapak berlumpur menuju lapangan belik. Tempat pertunjukan wayang itu digelar. Malam perlahan turun. Beberapa warga dengan wajah pucat berjalan beriringan membawa obor. Tak ada yang bicara, hanya suara gamelan samar dari kejauhan yang terdengar. Lapangan belik dikelilingi pohon beringin tua. Di tengahnya berdiri panggung reot setinggi 2 meter, dihias kain putih kumal. Tak ada layar kelir, hanya wayang-wayang kulit tergantung di tali-tali usang, seperti boneka mati. Di atas panggung, seorang dalang tua berpakaian hitam lusuh duduk diam. Dia adalah Ki Warta, nama yang sejak dulu disebut-sebut sebagai dalang sakti yang bisa memanggil arwah melalui wayang. Saat jarum jam menunjuk pukul 0, suara gamelan tiba-tiba mengalun. Ki Warta mulai menembang dengan suara berat dan serak. Wayang-wayang itu bergoyang pelan, seolah hidup di tiupan angin. Aku menatap Dimas. "Kita serius? Mau nonton ini?" Dimas hanya tersenyum sinis. "Yakin gak? Justru di sini serunya." Aku menghela napas, merasa firasat buruk merayap di dada. Di tengah gamelan yang semakin lirih, samar aku melihat sesosok bayangan putih di balik wayang-weyong gantung itu, berdiri mematung tanpa kepala. Aku masih berdiri terpaku di lapangan belik, di antara kerumunan warga yang wajahnya muram, menonton pertunjukan wayang gantung tanpa sepatah kata pun. Gamelan terus berbunyi lirih, seperti datang dari dasar tanah. Wayang-wayang kulit itu bergoyang seolah hidup, padahal tak ada angin malam itu. Ki Warta, dalang tua berjubah hitam, duduk membelakangi kami. Sorot matanya kosong, menatap wayang-wayang kulit di depannya. Suaranya berat ketika melantunkan tembang Macapat yang nadanya menyayat. Aku mencatat liriknya di buku kecil, tapi entah kenapa, tulisan itu seperti bergoyang-goyang. Dimas berdiri di sebelahku, sesekali menyalakan rokok. Bibirnya mengulum senyum sinis. "Palingan ini cuma trik kampungan." "Enggak, nanti juga ketahuan," katanya. Aku tak menjawab, tapi pandanganku tertuju ke balik layar putih kumal itu. Di sana, samar kulihat sosok putih tanpa kepala berdiri diam. Tubuhnya bergoyang pelan,
mengikuti irama gamelan. Aku menahan napas. Dim, lihat deh. Dimas mengerutkan dahi. Mana? Saat aku menunjuk, sosok itu sudah tak ada. Tapi bau anyir darah tercium di hidungku. Aku menyentuh leher, bulu kudukku meremang. Pertunjukan terus berlangsung hingga wayang terakhir digantung. Lalu Kiwarta bangkit berdiri tanpa berkata sepatah kata pun. Dia mengambil kendi kecil dari bawah panggung, menuangkan air ke tanah sambil komat kemit membaca mantra. Warga desa mulai meninggalkan lapangan tanpa bicara. Dimas melangkah ke arah panggung. Ayo, Ga, kita ke sana. Aku mau lihat dalangnya. Aku menahan tangan Dimas. Jangan, Dim. Tadi Bu Sarti bilang jangan dekat-dekat. Dimas menepis. Takut amat. Lihat sebentar doang kok. Ia berjalan mendekati panggung. Kiwarta masih berdiri di situ. Punggungnya membungkuk. Ketika Dimas memanggilnya, pria tua itu menoleh. Dan di lehernya tak ada kepala. Aku tercekik. Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Angin menderu kuat. Obor-obor padam satu persatu. Hanya api kecil di panggung yang tersisa menyorot Wang Weng gantung yang kini bergerak sendiri. Dimas mundur terpaku. Wajahnya pucat. Aku menarik lengannya. Lari! Dim! Kami berdua berlari menerobos hutan bambu. Tapi suara tembang Macapat tetap terdengar di belakang. Semakin dekat, seakan sosok tak berkepala itu memburu kami. Ketika akhirnya kami sampai di depan rumah Bu Sarti, perempuan tua itu sudah menunggu di ambang pintu. Matanya merah. Kalian bodoh. Sudah aku bilang, jangan nonton. Bentaknya. Aku terengah-engah. Bu, itu Kiwarta tanpa kepala. Bu Sarti menarik kami masuk, mengunci pintu rapat. Kalian sudah dipilih, Lei. Wayang gantung itu nggak bakal diam kalau sudah menemukan penontonnya. Aku menelan ludah. Apa maksudnya, Bu? Bu Sarti memejamkan mata. Setiap penonton yang melihat wayang itu, arwah yang terpanggil akan menjemputnya satu persatu sampai habis. Aku dan Dimas saling pandang. Malam itu baru saja dimulai, dan kami adalah bagian dari daftar kematian. Malam itu, setelah kejadian di lapangan, aku, Dimas, dan Bu Sarti berdiam di dalam rumah kecilnya. Dinding kayu berderit diterpa angin. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerangan. Aku duduk gelisah, sementara Dimas masih pucat dan berkeringat dingin. Bu Sarti menyeduh teh hangat, meletakkannya di meja. Kalian harus cepat pergi dari desa ini sebelum malam ke-14. Le, katanya pelan. Aku menatapnya. Apa maksudnya malam ke-14, Bu? Bu Sarti menarik napas panjang. Wayang gantung itu hanya dipentaskan saat bulan mati, dan setiap orang yang menontonnya tanpa izin akan diburu arwah kepala putus. Dulu, desa ini pernah kehilangan 7 orang dalam 1 minggu. Aku dan Dimas saling pandang. Dimas berusaha menenangkan diri, tapi tiba-tiba dia mengaduh, mengusap lehernya. Gila. Ga, perih banget leher gue. Aku menghampiri, menarik kerah bajunya. Di kulit leher Dimas ada bekas cekikan hitam berbentuk jari-jari. Panas dingin langsung menjalari tubuhku. Bu, lihat ini. Bu Sarti mendekat. Wajahnya langsung berubah ngeri. Itu tandanya. Arwah itu sudah menandai Dimas. Dimas meremas rambutnya. Apaan sih? Ini, gue nggak percaya hal kayak gini. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara gamelan samar. Padahal tak ada pertunjukan di desa malam itu. Bu Sarti buru-buru mengunci semua pintu dan jendela. Kalian nggak boleh keluar. Kalau suara gamelan itu terdengar, berarti dia sudah di sekitar sini, katanya dengan suara bergetar. Aku menelan ludah, dada terasa sesak. Dimas mulai panik, mondar-mandir di dalam rumah. Tapi suara gamelan makin keras, diikuti suara perempuan menyanyi tembang Macapat. Aku beranikan diri mengintip celah jendela. Samar. Di ujung jalan desa, kulihat bayangan seseorang tanpa kepala berjalan perlahan. Tubuhnya bergoyang mengikuti irama gamelan. Tangannya menggenggam sesuatu seperti kain panjang, menyeretnya di tanah. Aku mundur. Bu, dia di depan gang. Bu Sarti buru-buru menarik sesajen bunga kantil dari atas altar kecilnya. Letakkan ini di depan pintu. Cepat. Aku berlari ke depan pintu, meletakkan sesajen itu.
Seketika suara gamelan berhenti. Hening. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Kami menunggu dalam ketegangan selama beberapa menit. Sebelum akhirnya Bu Sarti berkata lirih, "Untuk malam ini, selamat. Tapi, kalian harus cari Ki Surono. Dia satu-satunya yang tahu cara memutus ikatan arwah itu." Aku menatap Dimas. "Siapa itu?" "Ki Surono." Bu Sarti menelan ludah. Dia dalang pertama yang pernah memanggil wayang gantung. Rumahnya ada di ujung hutan bambu. Tapi sejak kejadian 20 tahun lalu, tak ada yang berani ke sana. Aku mengepalkan tangan. Tak ada pilihan lain. "Besok pagi kita ke sana, Dim." Dimas masih memegangi lehernya. "Gue ikut." "Daripada begini tiap malam." Malam itu, kami tidur di rumah Bu Sarti. Tapi aku tahu, bayangan itu masih berkeliaran di luar sana, menunggu waktu. Pagi itu, matahari masih malu-malu muncul dari balik kabut. Desa Karanglewas Kidul tampak lengang. Tak ada aktivitas di luar rumah. Aku dan Dimas bersiap menuju rumah Ki Surono sesuai petunjuk Bu Sarti. Sebelum berangkat, Bu Sarti memberiku sebuah kain mori putih dan segenggam bunga kantil kering. "Kalau kalian melihat bayangan aneh di hutan, lemparkan ini ke tanah." Dia tak suka aroma bunga kantil, pesannya. Aku menyelipkan kantil ke dalam saku jaket, sementara Dimas mengusap lehernya yang masih membekas cekikan samar. "Lo yakin sama orang itu, ga?" tanya Dimas. "Enggak, yakin, tapi cuma itu satu-satunya cara." Kami berjalan melewati pematang sawah yang diselimuti kabut. Suara burung pun nyaris tak terdengar. Jalan setapak menuju hutan bambu itu sudah dipenuhi semak liar dan akar yang menjulur. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah cungkup kecil. Di dalamnya, patung kayu menyerupai dalang dengan tangan memegang wayang kulit kusam. Anehnya, patung itu tak berkepala. Dimas menelan ludah. "Ini apaan, ga? Mungkin bekas persembahan lama. Kita lanjut aja." Semakin dalam kami berjalan, udara jadi makin dingin. Pepohonan bambu rapat, sinar matahari tak tembus. Daun-daun kering berguguran, dan aku merasa seolah-olah ada yang mengawasi dari balik gelap. Tiba-tiba, bunyi gemerisik terdengar di belakang. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi di tanah tampak jejak kaki tanpa alas yang basah mengarah ke semak belukar. Dimas mencengkeram lenganku. "Ga, itu jejaknya." Aku mengangguk. Hati berdebar. Perlahan, aku lemparkan segenggam bunga kantil ke arah semak. Suara gemerisik langsung berhenti. Tanpa berkata-kata, kami mempercepat langkah. Akhirnya, di ujung hutan, berdiri rumah panggung tua. Atapnya hampir roboh, dindingnya lapuk, dimakan usia. Di depan rumah, sebuah topeng dalang tua tergantung. Dengan kain mori putih yang sobek-sobek, Dimas berbisik, "Ini rumahnya?" Aku mengangguk. Kami menaiki anak tangga kayu yang berderit di setiap pijakan. Sesampainya di teras, pintu rumah perlahan terbuka sendiri. Aroma apek bercampur bau dupa menyengat dari dalam. Seorang lelaki renta, kurus, dan berpakaian lusuh muncul. Rambutnya panjang, matanya cekung, tapi sorotnya tajam. "Kalian anak kota itu ya?" Suaranya berat. Aku menelan ludah. "Ki Surono?" Dia mengangguk. "Kalian cari masalah dengan wayang gantung." Dimas melangkah maju. "Ki, tolong. Saya ditandai sama arwah itu." Ki Surono menatap leher Dimas, lalu mendecak pelan. "Terlambat. Kalian sudah melewati batas." Aku langsung panik. "Batas apa, Ki?" Ki Surono berbalik, lalu berkata pelan, "Malam ketiga. Kalau jejak kaki itu sudah mengikuti, berarti dia sudah dekat, dan hanya satu cara menyelamatkan nyawa kalian." Aku dan Dimas saling pandang. "Apa, Ki?" Ki Surono menatap kami lama, lalu berkata lirih, "Kalian harus menonton pentas wayang gantung sampai selesai, tanpa menoleh ke belakang." Setelah pertemuan itu, aku dan Dimas duduk bersila di ruang tengah rumah Ki Surono. Di sekeliling kami, gantungan wayang kulit tua dengan warna kusam menggantung di dinding. Sebagian sobek, sebagian tampak seperti memancarkan aura aneh. Ki Surono menyiapkan dupa
lalu mulai bicara. Aku sudah lama berhenti jadi dalang, tapi ada satu pertunjukan yang tak boleh disentuh. Wayang gantung. Suaranya berat, aku menelan ludah. Kenapa Ki? Kenapa pertunjukan itu bisa membunuh? Ki Surono menatap jauh ke arah dupa yang mengepul. Dulu, tahun 1975, seorang dalang muda bernama Ki Darmaji mencoba menampilkan wayang gantung di malam bulan mati. Pentas itu bukan biasa, tapi persembahan untuk memanggil arwah penasaran. Wayang digantung di langit-langit, sementara bayangannya tetap dimainkan tanpa dalang. Dimas bergidik, siapa yang mainin bayangannya kalau nggak ada dalang? Ki Surono memejamkan mata. Bayangan itu bergerak sendiri, tapi penontonnya tak boleh menoleh ke belakang. Siapa yang menoleh, arwah yang dipanggil akan masuk ke tubuhnya. Malam itu, 17 orang penonton tewas mendadak, satu persatu. Aku mencengkeram lutut. Dan Dimas, kalau jejak kaki itu sudah mengikuti kalian sampai sini. Ki Surono menunjuk pintu. Berarti Dimas sudah ditandai. Arwah itu minta diselesaikan pentasnya. Dimas pucat. Terus, aku harus ngapain Ki? Ki Surono berdiri, mengambil sebuah kotak kayu dari bawah meja. Isinya, sebuah wayang kulit kepala putih tanpa muka dan seutas tali gantung kusut. Ki Surono meletakkannya di lantai. Malam ini, kalian harus menggelar pentas itu di lapangan kosong dekat pemakaman desa. Pasang wayang ini di tiang gantungan. Biarkan bayangannya bergerak sendiri. Tugas kalian cuma menonton, tanpa menoleh. Apapun yang terjadi di belakang, aku merinding. Kalau kami menoleh, Ki Surono menatap tajam. Kalian ikut pentas selama-lamanya. Dimas mengangguk gemetar. Baik, Ki, kita lakuin. Malam pun tiba. Aku dan Dimas membawa kotak kayu itu ke lapangan belakang desa. Lapangan itu luas, rumputnya setinggi lutut. Di tengahnya berdiri sebatang tiang kayu tua, bekas tempat bendera zaman Belanda. Aku menyiapkan tali dan wayang, sementara Dimas menyalakan lampu Petromax. Saat wayang digantung, suasana langsung berubah. Angin berhenti, kabut turun pelan. Jam menunjukkan pukul 0. Bayangan wayang mulai bergerak sendiri di layar putih. Dimas duduk di sebelahku, wajahnya tegang. Aku ingat pesan Ki Surono, apapun yang terjadi, jangan menoleh. Tiba-tiba, suara gamelan samar terdengar dari arah belakang. Padahal, tak ada siapa-siapa di sana. Aku mencengkeram lengan Dimas. Jangan noleh, Dim. Jangan. Dimas mengangguk. Tubuhnya gemetar. Suara gamelan makin keras, diiringi suara tawa cekikikan perempuan. Tanah di bawah kami terasa bergetar pelan. Aku mulai mencium bau anyir bercampur bunga kantil. Dari sudut mata, aku bisa melihat bayangan kepala menggantung di udara, perlahan mendekat ke arah layar. Dan suara lirih terdengar di belakang telingaku. Lihat aku. Aku tutup kuping rapat-rapat. Dimas mulai menangis. Gak, aku gak kuat gak. Aku gigit bibir. Jangan noleh, Dim. Sedikit lagi. Angin malam makin dingin menusuk kulit. Kabut putih tipis menyelimuti lapangan. Aku dan Dimas masih duduk membelakangi layar pentas. Sementara bayangan wayang yang tergantung terus bergerak tanpa henti. Suara gamelan samar tetap terdengar dari arah belakang. Kadang terdengar tawa lirih, kadang suara orang berbisik-bisik. Aku berusaha kuat. Ingat pesan Ki Surono, jangan menoleh. Apapun yang terjadi. Dimas gemetar di sebelahku. Tangannya terus memegangi lengan bajuku. Gak, kayak ada yang narik-narik bahuku. Aku melirik ke arah Dimas tanpa menggerakkan kepala. Keringat membasahi wajahnya. Aku tahu, ketakutannya sudah di ambang batas. Ayo tahan, Dim. Dikit lagi. Bisikku pelan. Tiba-tiba, suara berat seperti suara laki-laki tua terdengar dari belakang layar. Kalian belum pantas menonton pantas ini. Aku sontak menutup telinga rapat-rapat. Dimas memejamkan mata. Tapi, petaka datang. Lampu Petromax di depan kami tiba-tiba padam. Gelap gulita. Suara gamelan masih berdentang. Lalu langkah-langkah berat mendekat dari arah belakang. Suara napas berat terdengar makin dekat.
seolah berada persis di belakang kami. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. "Ga, aku nggak kuat." Suara Dimas pelan, tangannya gemetar keras. Tiba-tiba, ada tangan dingin menyentuh pundakku. Aku tahu itu bukan Dimas. Aku bisa merasakan kulitnya kasar dan dingin, bau anyir yang menusuk hidung. Perlahan, suara berat itu kembali terdengar. "Lihat aku, atau aku ambil temanmu." Aku menggertakkan gigi, menahan rasa ingin menoleh. Dimas mulai menangis. Tubuhnya gemetar hebat. "Dimas, jangan noleh, tahan. Bentar lagi, kita bisa, Dim," kataku pelan. Tapi detik berikutnya, aku mendengar langkah kaki Dimas berdiri. "Dimas, jangan." Aku bisa merasakan dia mulai bergerak ke belakang. Jantungku seperti diremas. "Dimas, tidak Aka." Aku berusaha meraih tangannya, tapi terlambat. Dimas menoleh. Teriakannya menggema memecah malam. Dan setelah itu, sunyi. Aku masih duduk, tak berani membuka mata. Suara gamelan mendadak berhenti. Angin dingin berhembus kembali. Aku merasakan sesuatu berubah. Saat aku pelen-pelen membuka mata, Petromax di depan tiba-tiba menyala kembali. Tapi yang aku lihat, Dimas sudah tidak ada di sampingku. Yang tersisa hanyalah wayang kulit dengan wajah Dimas tergantung di tiang kayu. Aku langsung merinding. Wayang itu bergerak sendiri, seolah menyeringai. Wajahnya persis Dimas, lengkap dengan ekspresi ketakutan terakhirnya. Aku bangkit berdiri pelan, menahan tubuh yang gemetar. Keringat dingin mengalir deras di wajahku. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang layar. "Pentas belum selesai, Arga." Aku tahu itu suara Dimas, atau sesuatu yang memakai suaranya. Aku pun lari meninggalkan lapangan itu, tanpa menoleh sedikit pun. Aku masih berlari di tengah kegelapan malam. Napasku tersengal. Suara gamelan yang tadinya berhenti perlahan kembali terdengar samar di belakangku. Kabut tipis terus mengiringi langkahku, seolah tidak mau membiarkanku pergi begitu saja dari tempat terkutuk itu. Aku berhenti di dekat sebuah pohon besar yang tumbuh di pinggir pemakaman desa. Nafas berat keluar dari mulutku. Mataku terus menatap ke arah lapangan pentas yang samar-samar masih terlihat di kejauhan. Lampu Petromax kembali menyala di sana. Dan aku bersumpah, aku melihat bayangan Dimas berdiri tepat di tengah layar pentas. Aku meremas dada, mencoba menenangkan detak jantungku yang berdegup makin cepat. "Arga," aku terlonjak. Suara itu suara Dimas. Tapi dari mana? Aku menoleh ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan, kabut, dan suara jangkrik. "Arga, tolong aku." Aku menahan napas. Suara itu jelas berasal dari dalam layar pentas. Aku tahu, aku seharusnya tidak kembali. Tapi aku tidak bisa membiarkan Dimas begitu saja. Dia sahabatku sejak kecil. Aku menghela napas panjang, menggenggam kalung kecil yang selalu kupakai, pemberian almarhum nenekku. Lalu perlahan melangkah kembali ke lapangan. Ketika aku tiba di dekat layar, suasana terasa lebih mencekam. Wayang-wayang masih tergantung. Wajah-wajah mereka seperti mengamatiku. Namun satu wayang yang paling menarik perhatian. Wayang dengan wajah Dimas. Kini seperti memandangku lurus. Aku mengedarkan pandangan. Tidak ada siapapun. Tidak Kisurono, tidak pemain gamelan, tidak juga dalang. Tapi suara gamelan tetap terdengar, seakan dimainkan makhluk tak kasat mata. Aku menguatkan hati, mendekati layar. "Dim, lo di mana?" Suara itu kembali terdengar di balik layar. "Tolong aku." "Ga." Aku menyentuh permukaan layar. Dingin. Tiba-tiba, permukaan kain itu bergetar pelan. Dan di sana, sebuah tangan muncul, menyembul dari balik layar. Tangannya gemetar, kulitnya pucat kebiruan, kukunya panjang, dan ada bekas darah mengering di jari-jarinya. Aku mundur beberapa langkah. "Jangan tinggalkan aku, Arga." Aku menelan ludah. Air mataku menetes tanpa sadar. "Dim, itu loh." Tiba-tiba layar itu robek dari atas ke bawah. Sosok yang menyerupai Dimas keluar dari dalamnya. Tubuhnya lebam, matanya kosong, wajahnya penuh luka. Tapi suaranya masih suara Dimas. "Lo janji gak bakal ninggalin gua kan?"
Gak, aku tidak bisa bergerak. Kaki serasa menancap di tanah. Dia mendekat, menyeret kakinya. Bau anyir dan busuk menusuk hidung. Lo janji? Gak, ikut gua. Aku menggeleng, mundur pelan-pelan. Tapi suara lain tiba-tiba terdengar dari arah panggung. Suara Ki Surono. Arga? Jangan kau percaya. Itu bukan Dimas. Pergi. Sekarang. Aku menoleh sekejap. Ki Surono muncul entah dari mana, membawa sebilah keris kecil yang berkilauan. Cepat Arga. Jangan biarkan dia pegang kamu. Aku tersadar. Langsung berlari ke arah Ki Surono. Sosok menyerupai Dimas itu meraung keras. Tubuhnya mulai berubah menghitam, matanya merah menyala. Ki Surono segera menarik tanganku, menyuruhku berlindung di belakangnya. Aku sudah bilang, jangan menoleh dan jangan kembali ke sini. Aku terisak. Dimas. Ki Surono menggeleng. Sorot matanya berat. Yang kau lihat tadi bukan lagi sahabatmu. Aku menggertakkan gigi. Malam ini bener-bener malam neraka. Malam itu, Ki Surono menggiringku ke sebuah gubuk kecil di pinggir pemakaman desa. Bau dupa dan bangga-bunga kering memenuhi udara. Di dalamnya, tergantung beberapa wayang kulit tua, dengan ukiran menyeramkan dan mata kosong yang seakan terus mengawasi. Aku duduk di sudut ruangan. Tubuhku masih gemetar. Ki Surono mengambil kendi kecil berisi air bunga, lalu meletakkannya di hadapanku. Minum ini dulu, Arga. Bisa bantu menenangkan. Aku patuh. Walau rasanya pahit dan dingin, setidaknya cukup membuat pikiranku tidak terlalu kacau. Ki, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang terjadi sama Dimas? Ki Surono duduk di hadapanku. Sorot matanya tajam. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, di desa ini pernah ada pertunjukan wayang kulit yang mengundang bencana. Dalangnya, seorang lelaki muda bernama Joyo Kusumo nekat melakukan perjanjian dengan arwah para penunggu pohon besar di tengah hutan. Ia ingin pertunjukannya selalu dipenuhi penonton dan terkenal sampai ke kota. Aku menyimak, meski tubuhku makin merinding. Tapi, syaratnya dia harus mengorbankan jiwa penonton setiap kali layar pentas digelar. Dan arwah yang dipilih adalah yang paling dekat dengan sang dalang. Aku menelan ludah. Pikiranku langsung ke Dimas. Sejak itu, setiap malam purnama, wayang-wayang itu akan menggantung korban berikutnya di balik layar. Kalau ada penonton yang berani melihat ke balik layar saat pertunjukan, arwahnya akan terjebak di sana, menggantung selamanya. Darahku berdesir. Jadi Dimas, dia, Ki Surono, mengangguk berat. Dia sudah terikat di sana. Dan malam ini, kau juga hampir menjadi tumbal berikutnya. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Tak percaya semua ini nyata. Apa ada cara menyelamatkan Dimas? Ki Surono terdiam sejenak, lalu mengambil sebilah keris kecil dari balik kain putih. Cahaya dari lampu minyak membuat bilahnya berkilau. Satu-satunya cara, kau harus memutus wayang itu sebelum malam ke-13. Kalau tidak, arwahnya tak akan bisa kembali. Dan kau akan menjadi gantinya. Aku membelalakan mata. Malam ke-13? Maksudnya, pertunjukan ini akan terus berulang sampai hari ke-13? Ki Surono mengangguk. Dan setiap malam, wayang itu akan memilih jiwa berikutnya. Biasanya mereka yang pernah hadir malam pertama, kau, dan siapapun yang menyaksikannya. Aku bergidik ngeri. Tapi Ki, aku nggak bisa lakukan ini sendiri. Ki Surono menatapku lekat-lekat. Aku akan membantumu, tapi syaratnya, jangan pernah lagi lari atau ragu. Kalau tidak, bukan cuma Dimas, jiwamu juga akan tergantung di sana. Aku menghela napas berat, menggenggam kalung pemberian almarhum nenekku yang katanya bisa menolak bala. Baik Ki, kita selamatkan Dimas dan hentikan wayang laknat itu. Malam semakin larut, angin dingin mulai merambat lewat sela-sela dinding gubuk. Tapi aku tahu, tak ada waktu untuk mundur. Jalan satu-satunya adalah menghadapi malam-malam berikutnya sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di desa. Aku dan Ki Surono berjalan menyusuri jalan tanah menuju lapangan.
Tempat wayang gantung dipentaskan. Rerumputan basah menggesek pergelangan kakiku, dan angin membawa bau anyir samar yang membuat perutku mual. Lapangan itu kini kosong. Hanya panggung bambu dan layar putih yang sudah mulai usang berdiri di sana. Tapi aku tahu, saat malam tiba, semuanya akan berubah. Kita harus cari orang yang terlibat dalam pertunjukan malam itu. Arga, kata Ki Surono sambil menyulut sebatang rokok cengkeh. Siapapun yang hadir malam pertama, pasti masih dalam ancaman. Aku mengangguk. Bayangan wajah Dimas yang kini mungkin terjebak di balik layar itu terus menghantui. Lalu Ki Surono menyebut satu nama yang membuatku tercekat. Ada satu orang yang bisa bantu. Namanya Pak Darto. Dulu mantan pengerawit yang pernah ikut dalam pertunjukan laknat itu. Kami langsung menuju rumah Pak Darto di pinggir desa. Rumahnya kecil, dikelilingi pohon pisang dan pagar kayu yang sudah lapuk. Ketika kami tiba, lelaki tua itu sedang duduk di teras, menatap kosong ke arah hutan. "Darto?" sapa Ki Surono pelan. Pak Darto menoleh. Wajahnya keriput dan sorot matanya dalam, seakan menyimpan ratusan rahasia. "Kalian datang buat wayang itu?" "Ya," aku mengangguk. "Kami butuh bantuannya, Pak. Teman saya, dia terjebak di sana." Pak Darto terdiam lama. Sebelum akhirnya menghela napas berat. "Aku udah peringatkan orang-orang dulu, jangan pernah main-main sama pertunjukan itu. Tapi tetap aja, selalu ada yang penasaran." Ki Surono mencondongkan tubuh. "Kami tahu perjanjian Joyo Kusumo dulu, tapi gimana cara memutusnya?" Pak Darto masuk ke dalam, lalu keluar membawa sebuah boneka wayang kecil berwarna hitam pekat dengan benang merah melilit di lehernya. "Ini wayang petaka. Dialah yang jadi kunci dari perjanjian itu. Selama wayang ini tergantung di belakang layar utama, ritual nggak bakal bisa diputus. Siapapun yang berani sentuh tanpa mantra bakal langsung meregang nyawa." Aku bergidik. "Jadi kita harus ambil itu dari balik layar?" Pak Darto mengangguk pelan. "Tapi waktunya hanya saat bayangan bulan purnama persis menyentuh layar. Cuma sebentar. Kalau terlambat, kalian akan ikut tergantung di sana." Suasana makin mencekam. "Aku akan bantu malam ini," kata Pak Darto. "Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang panggung setelah bayangan ketiga wayang utama muncul. Mereka bukan lagi manusia." Aku menelan ludah. "Baik, Pak. Kita lakukan malam ini." Matahari mulai turun. Angin sore meniup daun-daun kering, menandakan waktu semakin sempit. Pertunjukan akan dimulai. Dan aku tahu, malam ini kami akan mempertaruhkan nyawa demi Dimas. Malam itu, desa Pager Gunung diselimuti kabut tebal. Bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya tampak pucat dan menembus sela-sela dedaunan. Di lapangan, panggung wayang gantung berdiri di tengah keremangan. Layar putihnya bergerak-gerak diterpa angin malam. Aku, Ki Surono, dan Pak Darto berdiri di balik semak-semak, mengawasi persiapan pertunjukan laknat itu. Suara gamelan mulai terdengar lirih, seakan dipetik dari alam gaib. Angin membawa bau anyir yang semakin kuat. "Ingat pesanku," bisik Pak Darto. Saat bayangan ketiga muncul, jangan menoleh ke belakang layar. Aku menggenggam keris kecil yang diberikan Pak Darto. Ki Surono menyelipkan sebilah pisau warisan ayahnya ke pinggang. Malam ini kami bertaruh nyawa. Penonton mulai berdatangan. Wajah-wajah asing, sebagian tak kukenali. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang. Di antara kerumunan itu kulihat wajah Dimas. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi tubuhnya berjalan mengikuti rombongan menuju panggung. "Itu Dimas!" seruku. Ki Surono menahan lenganku. "Jangan gegabah, Arga. Kita harus tunggu waktu yang tepat." Pertunjukan dimulai. Wayang-wayang ganjil bermunculan di layar, diiringi suara gamelan yang mendayu aneh. Bayangannya menari di atas kain putih, dan setiap kali wayang itu bergerak, udara terasa makin berat. Wayang pertama muncul. Sosok hitam tinggi dengan kepala menyerupai tengkorak. Lalu wayang kedua bertubuh kurus dengan tangan panjang menjulur. Saat wayang ketiga muncul, layar bergetar keras. Bayangannya menyerupai manusia tergantung. Kakinya melayang tanpa menyentuh tanah. "Sekarang," bisik Pak Darto. Kami bertiga menyelinap ke belakang panggung. Bau anyir semakin pekat. Di balik layar,
Beberapa boneka wayang digantung dengan benang merah, termasuk wayang petaka yang diceritakan. Pak Darto, mataku membelalak saat melihat wayang itu. Wujudnya hitam legam, dengan benang merah melilit leher, dan wajahnya seperti menyeringai ke arahku. "Ambil keris itu, potong talinya. Arga!" teriak Ki Surono. Tanganku gemetar saat keris itu mengenai tali benang. Begitu putus, layar panggung berguncang hebat. Suara gamelan berhenti mendadak. Suasana seketika senyap. Tiba-tiba, terdengar jeritan panjang dari depan panggung. Penonton berlarian ketakutan. Dari balik layar, aku melihat 3 sosok hitam. Wayang yang tadi muncul, bergerak tanpa tali. Mendekati orang-orang, Pak Darto menggenggam pundakku. "Lari sekarang!" Aku menarik Dimas yang masih berdiri diam. Wajahnya mulai sadar. "Arga, tolong!" bisiknya. Kami berlari meninggalkan panggung. Suara jeritan dan suara weyong-weyong itu masih terdengar di belakang kami. Kabut makin tebal, menelan segala yang ada. Ketika sampai di rumah Pak Darto, kami bertiga terengah-engah. Dimas masih pingsan di pelukan Ki Surono. Pak Darto menutup pintu rapat. "Pertunjukan itu belum selesai?" desis Pak Darto. Aku menoleh. Napasku memburu. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Darto menghela napas panjang. "Selama kepala dalangnya belum ditemukan, kutukan itu akan terus berlanjut." Aku terdiam. Rasanya malam itu belum berakhir, dan kini kami tahu musuh sebenarnya adalah sang dalang yang sudah lama menghilang. Setelah malam penuh teror itu, Desa Pager Gunung kembali diselimuti ketegangan. Kabut tebal masih bergelayut di udara. Rumah-rumah penduduk sepi, pintu dan jendela rapat tertutup. Hanya suara angin yang terdengar menggerakkan dedaunan. Aku, Ki Surono, dan Pak Darto duduk di ruang tengah rumah. "Pak Darto." Dimas masih terbaring lemah di sudut ruangan. Napasnya berat, wajahnya pucat pasi. Tak ada yang berani bicara terlalu keras. "Aku tahu siapa dalang laknat itu," kata Pak Darto pelan, memecah keheningan. Aku dan Ki Surono langsung menoleh. "Siapa, Pak?" tanyaku. Pak Darto menarik napas panjang. "Namanya Wiraguna. Dulu dia seorang dalang terkenal di desa ini. Tapi karena iri hati dan keserakahan, dia melakukan pesugihan lewat pertunjukan wayang gantung. Syaratnya, tiap pertunjukan harus memakan nyawa." Aku bergidik. "Lalu kenapa sekarang arwahnya gentayangan?" "Karena saat ia tewas dibunuh warga, tubuhnya dikubur tanpa kepala. Kepalanya dihilangkan agar kutukannya tak menyebar. Tapi entah siapa yang mengangkat pertunjukan terlarang itu kembali." Ki Surono mengepal tangannya. "Berarti kita harus cari makamnya." Pak Darto mengangguk. "Kuburannya di hutan sebelah timur desa. Tapi ingat, jangan pernah menyebut namanya di sana. Arwahnya bisa mendengar." Malam itu, kami bertiga berangkat. Aku membawa keris peninggalan ayah, Ki Surono memegang obor, dan Pak Darto membawa kendi berisi air kelapa muda. Katanya, untuk menetralisir aura gaib. Hutan di sebelah timur desa tampak lebih angker dari sebelumnya. Kabut semakin pekat. Sesekali suara burung hantu terdengar. Semak-semak bergerak sendiri, meski tak ada angin. Di sebuah tanah lapang, kami menemukan sebuah nisan tua tanpa nama. Batu nisan itu penuh lumut, dan di sekitarnya tumbuh pohon bambu yang melengkung seperti membentuk pagar alami. "Ini tempatnya," bisik Pak Darto. Kami menggali perlahan. Tak butuh lama, kayu peti tua mulai terlihat. Bau busuk menyengat. Saat peti terbuka, hanya ada tubuh tanpa kepala. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Suara gamelan samar terdengar di kejauhan. Padahal tak ada pertunjukan. Kabut berubah menjadi sosok bayangan hitam besar. "Jangan sebut namanya," teriak Pak Darto. Aku mengangkat keris, sementara Ki Surono menuangkan air kelapa ke dalam peti. Bayangan hitam itu meraung, suaranya seperti ratusan orang berteriak bersamaan. "Cepat, Arga, tanam kembali keris itu ke dadanya." Tanganku gemetar, tapi aku nekat menusukkan keris ke dada mayat itu. Begitu keris menembus dada, bayangan itu berputar, lalu menghilang di telan kabut. Suasana kembali hening. Bau anyir perlahan menghilang. Pak Darto bersandar di pohon, wajahnya lega. Kutukannya mulai melemah, tapi belum sepenuhnya hilang.
Aku menatap peti itu. Lalu, apa yang masih tersisa, Pak? Kepalanya masih ada di suatu tempat, dan selama itu belum ditemukan, pertunjukan laknat itu bisa terulang lagi. Aku dan Ki Surono saling pandang. Perburuan kami belum selesai. Malam itu, setelah kejadian di makam tanpa kepala, kami kembali ke rumah Pak Darto. Suasana desa masih mencekam. Bahkan, suara jangkrik pun nyaris tak terdengar. Dimas mulai membaik, meski masih pucat dan belum sepenuhnya sadar. Aku mencoba memejamkan mata di ruang depan, tapi saat malam semakin larut, aku mulai merasakan hawa dingin menusuk. Tiba-tiba, aku terjebak dalam sebuah mimpi aneh. Aku berdiri di tengah lapangan gelap. Di sekelilingku banyak wayang kulit tergantung di pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu, sebuah kepala manusia tua tergantung di seutas tali. Mata kepala itu terbuka lebar, menatap langsung ke arahku. "Cari aku di balik gapura batu," bisiknya. Aku terbangun dengan keringat dingin. Napasku memburu. Di sudut ruangan, Ki Surono duduk dengan mata setengah terpejam, seolah tengah bermeditasi. Pak Darto menatapku. "Kamu juga merasakannya, Arga?" tanya Pak Darto. Aku mengangguk. "Aku mimpi. Ada kepala tua bicara," katanya. Disembunyikan di balik gapura batu. Wajah Pak Darto langsung berubah tegang. Gapura itu ada di bagian utara desa. Sudah lama dilarang orang lewat sana. Ki Surono membuka mata. Suaranya berat. "Kalau begitu, sebelum malam nanti, kita harus ke sana. Kalau tidak, wayang gantung itu bakal dipentaskan lagi." Pagi itu juga, kami bertiga menuju utara, desa Pager Gunung. Jalan setapak penuh semak liar, sebagian tertutup kabut tipis. Di ujung jalan berdiri gapura batu tua, setinggi 3 meter dipenuhi ukiran, wayang dan relief kepala tanpa tubuh. Di balik gapura itu, sebuah altar batu terletak di bawah pohon tua. Di atas altar sebuah peti kecil terbuat dari kayu jati tua. "Ini dia," bisik Pak Darto. Aku membuka peti itu perlahan, bau anyir menyengat keluar. Di dalamnya, kepala tua berambut panjang, matanya masih terbuka. Wajah itu persis dengan yang kulihat dalam mimpi. Tiba-tiba angin bertiup kencang, kabut tebal muncul dari segala arah. Dari kejauhan terdengar suara gamelan, dan suara wanita tertawa. Mereka datang. Ki Surono berbisik. Pak Darto mengangkat kendi air kelapa menyiram kepala itu, lalu membungkusnya dengan kain mori putih. "Cepat bawa ini ke makamnya sebelum matahari terbenam," kata Pak Darto. Kami berlari menembus kabut suara-suara. Aneh mengikuti di belakang, sesekali bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Saat kami tiba di makam tua itu, suasana jauh lebih gelap dari biasanya. Meski masih siang, kami menggali cepat, memasukkan kepala itu ke peti, menyatukannya dengan tubuh tanpa kepala. Ki Surono membaca doa panjang, sementara aku menancapkan kembali keris peninggalan ayahku ke dada mayat itu. Angin berhenti, kabut perlahan menghilang, suasana hutan menjadi hening. Pak Darto menarik napas lega. Kutukan itu sudah berakhir. Aku menatap Pak Darto. "Benarkah?" Pak Darto mengangguk. "Tak akan ada lagi wayang gantung di desa ini. Tapi ingat, jangan pernah sebut namanya." Meski hanya dalam hati, kami bertiga meninggalkan makam itu tanpa menoleh ke belakang. Malam itu untuk pertama kalinya langit Pager Gunung tampak cerah tanpa kabut. Hari-hari setelah kutukan wayang gantung itu berakhir, desa Pager Gunung mulai kembali tenang. Namun, perasaan tak nyaman masih terus menghinggapi aku dan Ki Surono. Ada sesuatu yang belum selesai, seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Malam itu, aku duduk di depan api unggun bersama Ki Surono dan Pak Darto, membicarakan hal-hal yang lebih ringan. Namun, Pak Darto terlihat lebih gelisah daripada biasanya. "Ada sesuatu yang belum kita ketahui tentang sejarah wayang gantung itu," kata Pak Darto, memecah keheningan. Aku menatapnya bingung. Apa maksud Pak Darto? Pak Darto mengusap pipinya. "Wayang gantung yang dipentaskan dulu bukan hanya milik Wiraguna. Ada yang lebih tua dari itu, lebih berbahaya, dan lebih tersembunyi." Ki Surono mengangguk perlahan. "Tapi kami tidak tahu. Selama ini, semua orang hanya mengenal Wiraguna sebagai dalang yang terkutuk." Pak Darto melihat ke arah hutan.
seolah memastikan tak ada yang mengintip. Dulu, wayang gantung itu adalah sarana untuk berkomunikasi dengan makhluk halus dari alam gaib. Namun, ada satu ritual yang terlupakan. Sebuah ritual yang jika dilakukan dengan cara yang salah, bisa membuka gerbang antara dua dunia. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Lalu, apa yang terjadi jika gerbang itu terbuka? Pak Darto menatapku serius. Dunia kita akan tercampur dengan dunia mereka. Wujud mereka bisa muncul di sini. Tapi itu sudah tidak mungkin, kan? Ki Surono bertanya. Suaranya ragu. Pak Darto menunduk. Aku takut. Itu sudah terjadi. Seketika, kami semua terdiam. Hawa dingin malam itu semakin menusuk. Aku melihat Pak Darto dan Ki Surono saling bertukar pandang. Dan aku merasa mereka menyimpan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Tanyaku. Tak bisa menahan rasa penasaran. Pak Darto menarik napas panjang. Malam itu, saat kita menemukan kepala Wiraguna di makam, kami merasakan sesuatu yang aneh. Itu bukan hanya karena ritual wayang gantung biasa. Ada kekuatan lain yang mencoba keluar. Mencoba mencari jalan kembali. Aku menatap Pak Darto. Bingung. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pak Darto berdiri. Tatapannya kosong. Ada satu tempat yang belum kita selidiki, sebuah gua di bawah Gunung Merapi, dekat dengan desa ini. Di sana, terpendam sebuah rahasia yang bisa menutup gerbang itu selamanya. Aku dan Ki Surono segera berdiri. Kita harus ke sana malam ini, kata Ki Surono dengan tegas. Namun, Pak Darto menghentikan langkah kami. Tidak semudah itu, Arga. Gua itu terlarang. Banyak orang yang mencoba masuk, tapi tak ada yang kembali. Kami bertiga hanya saling pandang. Tak ada pilihan lain. Kami harus pergi. Kami akan ke sana, Pak Darto. Tidak ada pilihan lain. Dengan keputusan bulat, kami menyiapkan diri untuk perjalanan malam itu. Tak ada yang tahu apa yang akan kami hadapi. Namun, perasaan di dalam hati kami semakin kuat. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu kami. Kami berjalan menuju kaki Gunung Merapi. Di bawah cahaya bulan yang mulai pudar, dengan langkah penuh tekad, kami bertiga, aku, Ki Surono, dan Pak Darto, melangkah pelan di tengah kegelapan malam menuju kaki Gunung Merapi. Jalanan setapak yang kami lalui dipenuhi kabut. Pepohonan tinggi di kiri kanan, seperti makhluk gaib yang diam memperhatikan. Hati-hati, Arga, bisik Ki Surono di belakangku. Pak Darto yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti di depan sebuah celah batu besar yang tertutup sulur dan akar. Di atasnya terpahat relief wayang tua yang sebagian sudah aus oleh waktu. Inilah gua itu, ujar Pak Darto pelan. Aku menelan ludah. Hawa dingin luar biasa keluar dari celah gua itu. Bau anyir darah dan dupa lama menusuk hidung. Kami menyalakan obor dan masuk satu persatu. Lorongnya sempit, dindingnya penuh ukiran aneh. Kepala tanpa tubuh, wayang tergantung, dan simbol mata satu. Semakin masuk, udara terasa makin berat. Di ujung lorong, kami menemukan sebuah ruangan batu lebar. Di tengahnya berdiri altar batu dengan sebuah boneka wayang kulit tua. Tubuhnya compang-camping, wajahnya menyeramkan. Dan di atasnya tergantung tengkorak manusia yang masih meneteskan cairan hitam. Ki Surono bergumam, "Itu wayang gantung aslinya." Pak Darto mengangguk. Selama ini sumber kutukan. Wiraguna hanya menjalankan ritual lama yang sebenarnya tak boleh dibangkitkan. Tiba-tiba, suara tawa lirih menggema di dalam gua. Bayangan hitam muncul di dinding-dinding gua, bergerak cepat, membentuk sosak-sosak tak berkepala. Aku gemetar. Kita harus lakukan sesuatu sekarang. Ki Surono segera mengambil keris pusaka yang dibawanya. Aku hafal mantra pemutusnya. Pak Darto menyiapkan dupa dan sesajen yang sudah kami bawa. Arga, kau bantu aku letakkan dupa di 4 penjuru ruangan ini. Tanpa ragu, aku bergerak cepat. Saat dupa keempat menyala, Ki Surono mulai membaca mantra kuno dengan suara lantang. Suaranya menggema, menembus lorong-lorong gua. Bayangan-bayangan itu berteriak. Suara mereka memekakkan telinga. Wayang gantung di altar bergerak sendiri. Tali gantungannya berayun kencang. Cepat, Ki Surono, teriak Pak Darto. Dengan sisa tenaga, Ki Surono menusukkan keris ke jantung wayang itu.
Seketika suara jeritan menggema. Gua bergetar hebat, dan kilatan cahaya merah menyambar. Aku merunduk. Asap hitam memenuhi ruangan, lalu sunyi. Saat asap perlahan menghilang, wayang gantung itu telah hancur menjadi abu. Tengkorak di atasnya pecah, meninggalkan serpihan tulang. Tak ada lagi bayangan, tak ada suara. Kami saling pandang, napas terengah. Sudah selesai, desah Pak Darto. Ki Surono duduk lemas di lantai. Gerbang antara dunia kita dan mereka telah tertutup selamanya. Aku menatap altar yang kini kosong. Kutukan itu berakhir, tapi bekasnya akan terus terukir di ingatanku. Malam itu, kami kembali ke desa saat fajar mulai menyingsing. Kabut tipis masih menggantung, namun beban di dada terasa ringan. Desa Pager Gunung perlahan kembali seperti semula. Tak ada lagi wayang gantung, tak ada pentas terlarang. Hanya legenda yang akan diceritakan turun-temurun tentang 3 orang yang menyelamatkan desa dari kutukan abadi. Dan aku masih menyimpan keris Ki Surono hingga kini. Selesai.